Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Rozaliana, mahasiswa Universitas Pamulang Sastra Indonesia, ruang 467. Jadi video ini saya buat untuk menjawab soal ujian akhir semester pengantar leksikografi dari dosen saya. Sebelum saya menjawab, saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Jadi soal jawab. Untuk soalnya ada 4 nomor. Oke, langsung saja. Nomor 1. Maksud dari leksikologi dan leksikografi. Ya. Al-Qasimi 1977 berpendapat bahwa leksikologi mengacu pada kajian kata dan maknanya. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa leksikologi pada dasarnya berkonsentrasi pada sistem leksikal bahasa seperti sintaksis, idiom, sinonim, polisemi, dan komponen leksem. Sejalan dengan pendapat di atas, Svensson 1993 menyatakan bahwa leksikologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji kosakata bahasa, struktur, dan karakteristik kata serta makna kata. Pendapat itu diperkuat oleh Hotman 2001 yang menyatakan bahwa leksikologi merupakan studi butir kosakata atau leksem suatu bahasa termasuk makna dan hubungan makna. Jadi dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa leksikologi merupakan kajian kosakata bahasa dan bahasa dengan jabaran maknanya dalam berbagai konteks. Berikutnya leksikografi. Leksikografi adalah bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus dan bahan rujukan sejenisnya. Leksikologi dan leksikografi adalah dua kegiatan dalam bidang linguistik yang saling berkaitan. Untuk kegiatan keduanya tidak bisa dibalik karena tidak mungkin bisa dilakukan kegiatan leksikografi tanpa terlebih dahulu melakukan kegiatan leksikologi. Artinya kegiatan leksikografi baru bisa dilaksanakan setelah ada hasil dari kegiatan leksikologi. Nomor 2. Manfaat belajar leksikologi dan leksikografi secara teoritis ataupun secara praktis. Kerja leksikografi secara praktis mencakup penulisan dan pengeditan kamus, sedangkan leksikografi teoritis berfokus pada studi bahasa dan kosakata dalam konteks budaya dan mengembangkan metode terbaik untuk mengompilasi kamus. Perhatian leksikografi teoritis bertujuan untuk mengembangkan teori tentang hubungan semantik dan struktural dari kata yang digunakan dalam leksikon. Leksikografi teoritis seringkali disebut sebagai metalexikografi. Selanjutnya ada nomor 3. Istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam leksikologi dan leksikografi serta ungkapkan dengan alasannya. Jadi di dalam kepustakaan Indonesia setidaknya dikenal ada 4 buah istilah yang berpadanan berkenaan dengan kajian tentang kata, yaitu perbendaharaan kata, vokabuler, leksikon, dan kosakata. Keempat istilah ini lazim digunakan selama ini, tetapi akhir-akhir ini istilah kosakata tampaknya lebih umum digunakan terutama dalam pendidikan formal. Perbendaharaan kata merupakan istilah paling tua yang dikenal, merupakan terjemahan istilah Belanda woordenschat. Dari makna kata-katanya sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan istilah perbendaharaan kata itu, yaitu semua kata dalam suatu bahasa yang merupakan kekayaan atau khazanah dari bahasa itu. Istilah vokabuler jelas merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris vocabulary. Maknanya sama dengan perbendaharaan kata. Lalu istilah leksikon berasal dari kata Yunani kuno, leksikon yang berarti kata, ucapan, atau cara berbicara. Selanjutnya istilah kosakata adalah istilah terbaru yang muncul ketika kita sedang giat-giatnya mencari kata atau istilah tidak berbau barat. Asal-usul kata ini menurut Usman dan kawan-kawan 1979 berasal dari bahasa Sanskerta koca yang berarti perbendaharaan, kekayaan, khazanah, dimajemukkan dengan kata khata yang berarti kata. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata didaftarkan sebagai sebuah entry yang ditulis serangkai dan diberi makna perbendaharaan kata. Jadi disebutkan bahwa istilah kosakata memiliki konsep yang sama dengan istilah perbendaharaan kata, vokabuler, dan leksikon. Namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tampaknya istilah leksikon lebih diutamakan, sedangkan istilah kosakata didaftarkan hanya sebagai salah satu makna polisemi dari entry leksikon dan bukan merupakan dua kata yang konsep maknanya
berpadanan. Selanjutnya nomor 4, terakhir, hal-hal penting apa saja yang perlu dipahami dalam leksikologi dan leksikografi. Leksikografi dengan leksikologi memiliki hubungan yang dekat sekali sehingga batas antara keduanya sering sukar ditentukan. Yang jelas, ilmu mengenai leksikon disebut leksikologi, pakarnya disebut leksikolog, sedangkan penulisan mengenai leksikologi disebut leksikografi, pakarnya disebut leksikograf. Seorang leksikolog identik dengan seorang leksikograf. Sebaliknya, seorang leksikograf pun identik dengan seorang leksikolog. Dalam studi linguistik umum sering disebutkan bahwa leksikograf adalah salah satu bidang kajian linguistik yang bersifat terapan. Namun sebenarnya leksikografi sangat berkaitan dengan semua bidang kajian linguistik, baik yang mikro seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, maupun yang makro, sosiolinguistik, antropolinguistik, dialektologi, dan lain-lain. Karena kajian mengenai kosakata yang akan disusun menjadi kamus dalam kerja leksikografi menyangkut semua bidang linguistik. Pengetahuan fonologi diperlukan oleh seorang leksikografer untuk menentukan fonem-fonem bahasa yang disusun kamusnya, lebih-lebih untuk bahasa yang belum ada ragam tulisnya. Dalam studi perkamusan, pengetahuan sistem ejaan diperlukan untuk menuliskan kata-kata yang akan dijadikan lema atau entry dengan benar. Pengetahuan morfologi diperlukan untuk menentukan bentuk-bentuk yang akan dijadikan lema. Berikut sistem penyusunannya. Pengetahuan morfofonemik diperlukan untuk menentukan perubahan bunyi-bunyi fonem akibat adanya proses morfologi dan sintaksis. Pengetahuan sintaksis diperlukan untuk menentukan dan menganalisis satuan-satuan sintaksis dengan benar. Pengetahuan semantik diperlukan untuk menjelaskan makna-makna kata dengan tepat. Dalam hal ini, seorang leksikografer harus memahami dan menerapkan konsep makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, dan makna idiomatik dengan benar. Tanpa wawasan semantik yang cukup, tentu kamus yang dihasilkan tidak atau kurang berguna, sebab pertama kali orang membuka kamus adalah untuk mencari makna kata. Sementara pengetahuan sosiolinguistik, dialektologi, antropolinguistik, dan kajian makrolinguistik lainnya diperlukan untuk menjelaskan makna penggunaan kata dalam situasi sosial, budaya, dan masyarakat yang berbeda. Jadi, sebuah kamus belum dapat disusun sebelum penyusunannya memahami semua bidang kajian linguistik. Artinya, kerja leksikografi terletak di ujung akhir semua kegiatan kerja linguistik. Hal ini tentu berbeda dengan pembidangan linguistik yang dibuat oleh Krida Laksana menurut Djoko Kencono 1980. Jadi itu jawaban saya untuk menjawab soal ujian akhir semester pengantar leksikografi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.